Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kusnyanti dengan NIM 434241. Di sini saya ingin menjelaskan responsi TM10, yakni modul tentang sistem antrian rumah sakit, di mana sistem antrian ini ketika kita sudah mendaftar, maka nama kita akan masuk ke dalam papan atau semacam kayak komputer yang di atas itu apa ya, si screen daftar antrian. Nah, kayak gitu. Kita akan masuk ke daftar antrian, kemudian bagian loket atau admin loket itu akan bekerja untuk memanggil nama-nama kalian sesuai dengan loket masing-masing dan juga tentunya sesuai dengan poli yang kalian tuju. Semisal loket 1 itu mengakomodasi di mana ada beberapa poli, yakni poli kandungan, poli anak, dan poli THT. Kemudian juga ada di loket 2, loket 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian screen project yang kita buat. Sebelum masuk ke project dan kita langsung implementasi atau action, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana codingan yang telah saya buat. Nah, di sini itu yang pertama-tama yang telah saya buat adalah untuk membuat controller terlebih dahulu. Nah, ini isi dari controller saya, kemudian disusul dengan membuat antrian.php yakni models di Eloquent model itu buat yaitu sebagai pemanggil database, yakni dia yang menginisialisasi nama dari tabel yang ada di database. Begitu pula isinya apa aja yang bisa diakses, apa aja yang bisa diisi, apa aja, dan keterangan-keterangan yang lain. Terus kemudian baru saya buat migration. Nah, migration ini yakni menyatukan antara model, controller ke database. Atau secara gampangannya, migration itu dia itu membuat tabel secara otomatis ke database-nya. Sesuai dengan yang kita bikin, yakni menggunakan PGSQL atau PGSQL. Nah, di pertama ini migration-nya saya buat untuk create antrian table, yakni untuk membuat tabel antrian. Nah, isinya apa aja? Isinya ya sesuai dengan yang kita butuhkan, yakni ada ID antrian, kemudian ada nomor antrian, nama, dan status beserta loket. Tentu saja kita membutuhkan timestamp. Karena apa? Karena untuk menjelaskan kapan antrian itu dibuat. Lanjut lagi, saya bikin sebagai relasi database, di mana ketika database yang create antrian ini memiliki anak, yakni add layanan to antrian table. Nah, dia itu berelasi, ini induknya, ini anaknya. Kenapa bisa begitu? Buat apa sih? Nah, jadi di sistem yang saya buat ini, si loket itu kan menyatu dengan antrian ya, teman-teman. Nah, di pendaftaran atau peserta sebagai orang yang sakit ingin mendaftar, dia itu perlu memasukkan apa sih poli yang kalian ingin tuju atau layanan apa yang kalian tuju, seperti itu. Nah, itu membutuhkan namanya tabel baru untuk datanya itu memisah. Kenapa harus memisah? Karena untuk memperjelas boundary-nya ya. Boundary-nya itu untuk memperjelas di mana daftar-daftar isi yang di tabel induk tidak akan bersambur dengan tabel yang ada di anak. Seperti itu. Analoginya yang saya buat seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita buat Glass. Glass ini sebagai halaman untuk peserta yang ingin mendaftar. Nah, di sini dibuatnya itu di view. Pasti kalian udah paham ya view-nya Laravel itu di mana. Nah,
Kalau aku di sini bikin folder baru, yakni dengan nama antrian, kemudian isinya ada admin, desk, papan, dan tiket. Nah, list ini untuk pendaftaran, isinya apa aja? Ada nama lengkap, terus poli yang ingin dituju, kemudian tinggal ambil nomor antrian. Nah, ini juga bisa dicetak sebagai tiket ya teman-teman, selayaknya kayak ada di rumah sakit. Nah, oke lanjut, kita untuk di admin sendiri itu lebih kompleks. Apa sih kerjaan admin? Kerjaan admin itu sebenarnya lebih banyak. Yang pertama, ketika nomor kalian dipanggil, admin itu akan memencet button atau semacam pemanggil gitu, dan kemudian nama kalian akan terpanggil. Setelah nama kalian terpanggil, kalian masuk ke loket yang sudah ada di papan atau di layar monitor. Di situ admin itu bekerja sebagai selayaknya administrator ya. Dia akan mengecek apakah kelengkapan yang telah Anda bawa itu sudah lengkap, seperti itu. Tapi untuk di sistem ini hanya dia itu bekerja sebagai pemanggil peserta-peserta yang sudah ada di daftar antrian. Kemudian untuk yang di papan ini seperti yang tadi saya bilang, ini adalah analoginya sebagai monitor layar yang biasa kalian lihat di rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah terintegrasi dengan sistem. Mereka pasti akan mempunyai monitor untuk menampilkan daftar-daftar antrian yang ada gitu. Ini sama kayak monitor-monitor pada umumnya kalau kalian pernah masuk ke rumah sakit. Kemudian ada tiket. Nah, tiket ini buat apa sih gitu kan? Kan udah ada papan, udah ada semuanya, kenapa perlu gitu kan? Nah, tiket ini sebenarnya sebagai kurang lebih yang memunculkan cetak tiket kalian gitu. Jadi tiket ini sebenarnya sebagai halaman yang opsional ya teman-teman, nggak perlu ada juga, nggak apa-apa. Kayak misalkan tiket ininya tuh dengan tadi goes, itu nggak apa-apa banget. Tapi karena di sini saya ingin bisa lebih fleksibel, bisa di print dan lain sebagainya, saya buat sendiri halamannya. Di sini seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yang saya buat adalah di mana environment atau ELV dari Laravel ini, sebelum ada tugas ini dia sudah memakai session drivernya sebagai database ya. Session drivernya memakai database. Nah, untuk yang change drivernya dia itu pakai file. Nah, ini tuh session driver itu sebagai apa sih gunanya? Jadi ada beberapa alasan kenapa session driver-nya itu pakai database. Yang pertama, karena dia itu tidak perlu tambahan dalam database atau lain sebagainya di lingkungan pengembangan. Terus dia itu mendukung aplikasi skala besar ya teman-teman. Jadi kayak load balancing lah ya gitu. Nah, kemudian juga dari segi keamanan dia lebih baik dibandingkan sejenisnya. Jadi yang pertama itu sebenarnya session driver itu ada banyak ya teman-teman. Ada bisa yang menggunakan file, ada bisa juga menggunakan Redis, tapi itu juga perlu tambahan lainnya. Jadi dengan kata lain saya menggunakan database ini untuk sebagai mempermudah ya teman-teman, mempermudah pengembangan juga. Jadi nggak perlu tambah yang lain gitu. Nah, terus juga dia selain security-nya juga lebih baik, dia juga kemudahan manajemen data session-nya itu lebih jauh lebih gampang lah ya, karena sudah terintegrasi dengan database. Nah, cuman dia ini sebenarnya memiliki kekurangan ya teman-teman. Pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, lebih gampangannya dia itu menyedot banyak search performa ya. Jadi untuk input output database-nya gitu. Jadi setiap kali pengguna membuka atau merefresh website, aplikasinya ini melakukan query select ke database untuk membaca session-nya. Nah, query update atau link search saat halaman selesai dimuat, sebenarnya kalau untuk cache di sini kan hanya skala kecil ya teman-teman, tapi ketika cache-nya itu skala rumah sakit, itu pasti lebih banyak kan penggunanya gitu. Untuk setiap reloadernya itu pasti lebih banyak gitu. Nah, di sini ini adalah
kekurangannya dia itu bakalan bikin database-mu itu kerja keras banget, jadi kayak extra overload. Nah kayak gitu, karena setiap kita masuk, kita refresh halaman, dia itu bakalan select lagi, nge-insert lagi, nge-update lagi, kayak gitu terus. Nah itu bisa juga bakal search ya, itu kelemahannya. Oke, di sini karena sudah menjelaskan sistem driver, kemudian untuk change driver ini kenapa pakai file. Jadi change driver ini kenapa memakai file, berguna untuk dia itu ketika kita refresh halaman itu, karena tadi kita menggunakan database ya teman-teman. Change driver ini menghindari di mana query database ini berulang. Jadi dalam kata lain, dia cukup satu kali query gitu disimpan ke dalam file. Jadi ketika ada sessionnya masih sama, misal adminnya misal keluar dari website itu beberapa menit, itu ada maksimalnya ya teman-teman, ini kayak beberapa menit dia masih bisa masuk tanpa harus mengquery ulang atau merefresh halaman lagi gitu loh. Jadi bentuknya masih file text gitu, itu sessionnya ada di situ. Jadi si database ini nggak perlu query lagi, jadi tidak ada query berulang. Nah, untuk yang kedua, dia itu sebagai konfigurasi ya. Jadi, dia itu nyimpan konfigurasi aplikasi, semisal kayak untuk PHP Artisan Config Change, terus PHP Artisan Group Change, itu sebenarnya banyak banget ya, ratusan file juga konfigurasi dan rute aplikasinya ya. Jadi hal ini tuh ngebuat si Laravel ini nggak perlu nih ngebaca puluhan file itu berulang kali. Jadi hanya cukup satu per satu setiap kali ada request masuk. Jadi kayak load website-nya tuh jauh lebih ringan gitu. Nah, terus kenapa ngepilih si change driver file ketimbang change driver yang lainnya? Ini yang pertama, zero configuration ya, jadi kayak langsung pakai gitu. Ini udah ada file nih, gua kasih lu file, lu langsung baca aja gitu. Terus yang kedua, ada dia itu bener cocok banget ya untuk local development gitu, apalagi kayak yang untuk sekedar tugas-tugas aja masih oke lah ya, seperti itu teman-teman. Nah, dia juga sebenarnya memiliki kelemahan ya untuk si driver file ini, yaitu bakal makan banyak banget RAM laptop kalian kayak gitu. Kekurangannya gitu. Lanjut kita langsung ke aplikasi. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara kerjanya sistem yang telah aku buat ini. Nah, jadi ini kan dashboardnya admin ya teman-teman, dashboard. Nah, kalian sebagai guys, semisal kita bikin nama yang lain deh, siapa ya? Namanya. Nah, sisanya ini dia mau ke poli umum atau dokter umum. Terus ambil nomor antrian. Nah, tiket ini yang tadi saya jelaskan, dia itu sebenarnya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa dicetak, bentuknya ya kayak tiket pada umumnya, cetak, selesai kayak gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, terus kalian bisa melihat di papan antrian ini. Oke, jadi di sini kita mau bikin nama yang baru ya. Namanya bisa Zulfikar. Zulfikar. Nah, dia misal masuk ke poli juga. Kemudian, nah kalau sudah kalian misalkan udah ya, kalian udah nggak perlu lagi, ada yang daftar lagi. Jadi nggak perlu di refresh ya teman-teman, jadi langsung aja gitu ya. Nah,
Misal Ikuy ke Polikarpuna, ambil antrian, tiket antrian sudah ada, masuk lagi ke Polisara, ambil nomor antrian sudah dibikin, kemudian admin melihat nih, udah ada antrian selanjutnya apa belum nih, ternyata udah ada nih Zulfikar sama Ikuy. Nah, untuk antrian yang Asmawi ini tinggal kalian nunggu dia reload dulu teman-teman. Nah, sudah ada Asmawi. Terus kita panggil yang namanya Zulfikar dulu. Nomor antrian A006. Zulfikar, silakan menuju loket 1. Dan nih Zulfikar ke loket 1. Misal yang lainnya untuk manggil si Ikuy ada di loket 5. Zulfikar udah selesai, kita panggil si Ikuy. Nomor antrian A007. Ikuy, silakan menuju loket 5. Si Ikuy ternyata, dia datang. Tapi mepet-mepet banget nih. Sayang juga. Kita lanjut ke Casmawi. Casmawi ini Polisaraf. Polisaraf itu di loket 4. Kita panggil. Nomor antrian A008. Casmawi, silakan menuju loket 4. Nah, Casmawi udah menuju ke loket 4, tapi dia agak terlambat gitu kan. Dia udah kita anggap dia tidak hadir, tapi dia juga bisa dipanggil ulang ya teman-teman. Nomor antrian A008. Casmawi, silakan menuju loket 1. Ternyata di loket 1 juga si Casmawi ini nggak datang nih, karena mungkin lagi makan atau dan sebagainya. Nah, ya karena tadi juga loket 4 sudah senggang, kita panggil lagi ke loket 4. Nah, ternyata dia tetap nih masih terlambat, panggil aja 3 kali maksimal. Terus dia ternyata datangnya itu misal di loket 1 ya teman-teman. Tadi kan karena loket 4 penuh, dia datang di loket 1. Karena dia datangnya di loket 1 salah, jadi kita loket 4 menunggu lagi. Bisa. Nah, ini juga ada beberapa kemungkinan jeda relay gitu antara si dingdong dan pemanggilan nama. Nomor antrian A008. Casmawi, silakan menuju loket 4. Gitu. Oke teman-teman, sekian presentasi atau responsi kali ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.